Halo semua, libur lebaran kali ini aku dan keluarga pergi menginap ke tempat yang unik di daerah Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah. Nama tempatnya adalah Atsiri Glamping. Atsiri Glamping ini ternyata masih dalam satu kawasan dengan rumah Atsiri Indonesia. Jadi kalau kalian nginep di Atsiri Glamping, otomatis bakal dapat menikmati fasilitas yang ada di rumah Atsiri Indonesia tanpa perlu membayar tiket masuk lagi. Apa itu rumah Atsiri Indonesia? Aku akan bahas di video terpisah. Meskipun masih dalam satu area, ternyata pintu masuk untuk tamu glamping itu berbeda dengan pintu masuk utamanya. Kalau kalian tamu glamping dan mau check-in, mendingan langsung aja menuju ke pintu masuk yang nomor 3 ya. Jangan masuk lewat yang pertama. Pintu masuk utama itu lebih untuk tamu umum yang mau berkunjung ke rumah Atsiri Indonesia dan juga biar kalian tidak disuruh puter balik kayak aku. Begitu masuk, kita langsung disambut oleh host yang akan membantu membawakan barang-barang kita menuju ke dalam tenda. Jam check-in seharusnya masih pukul 2 siang, tapi aku dan keluarga udah tiba sekitar pukul 12 siang karena rencana mau makan siang dulu di restoran sambil tunggu jam check-in. Namun ternyata kami diinfo jika tenda yang kami pesan sudah ready dan sudah bisa check-in. Oke, kalau gitu aku langsung taruh barang di dalam tenda dulu. Ternyata area glampingnya tidak terlalu luas dan saat aku ke sana baru ada 18 tenda yang sudah dibuka, yaitu tipe tenda Palmarosa dan Citronella. Sebenarnya masih ada 2 tipe tenda lagi, tapi masih belum dibuka untuk umum. Dan kali ini aku menginap di tipe tenda Citronella dan dapat tenda nomor 17. Ketika masuk, ada semacam area foyer kecil yang bisa digunakan untuk menaruh barang-barang. Dan meskipun termasuk kategori glamping alias glamour camping, tapi begitu kita masuk ke dalam tenda, suasana interiornya sudah seperti suasana dalam kamar hotel, atau menurutku ini lebih mirip suasana dalam cabin cottage. Di dalamnya juga udah dilengkapi dengan meja tulis, kursi santai, sofa bed, dan asiknya lagi juga udah disediain diffuser dan essential oil yang dapat digunakan untuk wangi-wangian dalam ruang. Lanjut ke area kamar mandi. Begitu dibuka kita bakal ketemu cermin yang gede banget dan ada wash basinnya langsung. Di sebelah kanan ada area shower area yang sudah disekat, jadi kalau mandi nggak bakalan basah kemana-mana. Juga udah disediain jadi satu dengan lemari pakaian yang udah disediain kimono, plus satu set handuk dan perlengkapan yoga. Dan di sebelahnya juga udah ada pintu khusus untuk ke area klosetnya. Area klosetnya juga udah lumayan gede dan menurutku lumayan nyaman lah. Ini mereknya sendiri juga udah Grohe. Wow. Untuk shower jetnya merek apa ya ini? Oh, ternyata juga udah Grohe juga nih. Wah, sip banget. Kalau dilihat tadi dari kualitas interior kamar mandinya, ini menurutku kamar mandinya sudah setara dengan kualitas hotel berbintang 3 atau bisa masuk ke hotel berbintang 4 karena sanitarinya sudah pakai standar kualitas Eropa. Untuk showernya ini masih kinclong banget dan ternyata juga mereknya Grohe ya. Terus sebelah sini ada tempat buat taruh sabun maupun sampo. Dan ada tempat gantungannya.
Nah, ini yang aku bingung, kenapa di sini bisa ada styrofoam, terus ini ada kayu. Ini agak aneh sih desainnya, karena ini rangka kayu, terus di sini ada styrofoam. Lanjut ke area mezanin lantai 2. Jadi posisi bed tidurnya ini ada di mezanin lantai 2 ya teman-teman. Dan untuk menuju ke sana kita harus melewati anak tangganya. Dan poinnya aku suka, ini desain anak tangganya tuh keren banget. Karena kalau dalam kondisi gelap ataupun malam, dia otomatis keluar garis spotlightnya. Jadi kalau malam-malam mau turun, nggak usah repot nyalain lampu lagi. Oke, di lantai mezanin ini hanya ada bed tidur aja yang posisinya langsung di atas lantai. Terus juga ada jendela. Untuk view dari jendela tendaku ini apa ya? Wah, ternyata view-nya hanya dapat tenda plus masih kelihatan langit. Not bad lah ya. Inilah suasana interior di dalam tenda Citronella yang bakal aku tinggali selama 3 hari 2 malam. Untuk pencahayaannya sendiri termasuk bagus, banyak sekali pencahayaan alami yang masuk ke dalam tenda. Dan ini dalam kondisi siang hari, kita tidak menyalakan lampu satupun, tapi tenda sudah dapat pencahayaan dengan sangat baik. Buat teman-teman yang penasaran ini dalam tenda dapat AC apa enggak, tenang, kita tetap bakalan dapat AC di dalam tenda. Jadi meskipun berada di dataran yang cukup tinggi, tapi kalau siang hari menurutku udaranya masih termasuk panas. Jadi dengan adanya AC di dalam tenda lumayanlah menyejukkan. Walaupun kalau malam itu opsional ya, kita bisa tetap menyalakan AC atau enggak udaranya udah termasuk sejuk. Sebagai perbandingan, perbedaan tipe tenda Citronella dengan tipe tenda Palmarosa itu ada pada layout kamar mandinya dan yang terutama ada pada bathtubnya. Kalau tipe Palmarosa kita bakalan dapat bathtub di tengah-tengah kamar mandi dan posisi layout kamar mandinya juga berbeda total. Kalau tipe Palmarosa itu ukuran shower areanya dia tidak seluas tipe Citronella dan posisi klosetnya dia lebih terbuka, beda dengan tipe tenda Citronella tadi ya. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen merasakan berendam air hangat di dalam tenda, tipe tenda Palmarosa ini cocok buat kalian. Tapi kalau misalnya hanya ingin menikmati fasilitas tanpa perlu berendam, itu cukup bisa pilih tipe tenda yang Citronella. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Baik untuk tipe tenda Palmarosa maupun tipe tenda Citronella, kita bakal dapat fasilitas yang sama, antara lain kita dapat satu set tisane lengkap dengan kopi dan mineral water plus teko dan gelasnya. Dan asiknya lagi kita juga udah dapat Atsiri Honey yang merupakan madu khas dari rumah Atsiri Indonesia. Ini juga dapat masker, dapat notes, dapat welcome card, terus masih dapat bunga, dan ada semacam dapat panduan lingkungan Desa Tawangmangu dan sekitarnya. Apa nih? Yuk kita buka yuk. Oh, jadi kalau dibuka ini semacam buku panduan tentang informasi terkait Desa Tawangmangu. Itu biasanya ada khas kulinernya apa, lalu informasi tempat wisatanya apa, lumayan buat informasi.
Di bagian baliknya ternyata masih ada peta sekitar Desa Tawangmangu dan sekitarnya. Jadi ada point-point of interest-nya itu apa aja. Nah, ini untuk lokasi rumah atsiri Indonesia. Jadi kita bisa cek di sekitarnya ada kawasan wisata apa aja. Salah satu hal yang menarik itu di dalam setiap tenda sudah disediakan satu set mesin pijat kaki. Jadi buat teman-teman yang menginap di tenda atsiri, mending dimanfaatin aja alat pijatnya buat ngilangin pegel-pegel di telapak kaki kayak aku ini. Asiknya lagi ini udah disediakan satu set kaos kaki, jadi kita nggak perlu bawa kaos kaki sendiri. Dan juga biar lebih higienis ya, ini aku coba deh mesin pijat kakinya untuk menghilangkan pegel-pegel di telapak kakiku. Disediakan pula satu set karpet yoga dan 2 buah balok yoga. Jadi cocok buat kalian yang ingin yoga mungkin di daerah Atsiri Glamping. Jadi kalian nggak perlu repot-repot bawa karpet yoga sendiri karena di sini udah disediain karpetnya. Di dalam kamar mandi juga sudah disediakan satu buah pouch yang sudah lengkap berisi travel set yang ada isinya insect repellent, terus ada hand sanitizer, terus kita dapat sampo, sabun wajah dan sabun mandi, terus dapat juga body lotion, dan pouchnya ini sudah free complimentary jadi boleh dibawa pulang ya teman-teman. Setelah menaruh barang di kamar, ini aku lanjut untuk menikmati welcome drink. Dan ternyata selain welcome drink, kita juga bakal disuguhi oleh snack. Snack sore hari ini aku dapatnya kue lapis pandan dan getuk telo. Getuk telonya tuh manis banget. Dan untuk minumannya ini dapatnya adalah jus jeruk kalamansi yang mereka menyebutnya adalah kalamonde. Seger banget deh. Baiklah, sekarang kita masuk ke bagian reviewnya. Setelah tadi review dari welcome drinknya, sekarang aku bakal masuk untuk ke review dari bantal dan kasurnya. Karena ada beberapa kan teman-teman pasti penasaran ya, gimana sih kenyamanan bednya, gimana sih kenyamanan dari bantalnya. Oke, sekarang aku akan review. Untuk tipe bed atau kasur, ini termasuk tipe yang keras. Dan aku pribadi sih termasuk cocok untuk tipe yang keras. Meskipun tidak semua orang cocok ya. Kalau nggak cocok biasanya malah pegel-pegel. Dan untuk bantalnya, ini termasuk oke bantalnya. Cukup nyaman, tidak membuat sakit kepala. Meskipun bukan bulu angsa, tapi ini termasuk nyaman kok digunakan untuk tidur. Untuk pintu kamar mandinya itu tidak dilengkapi dengan pengunci ya. Jadi kamar mandinya itu tidak ada kuncinya lagi, jadi dengan gampang kita bisa buka tutup. Dan untuk sistem desainnya mereka hanya mengandalkan magnet di atas pintu untuk sistem locking agar pintunya nggak kebuka aja. Tapi kalau pengunci dari dalam untuk menjaga privasi itu tidak ada di dalam glamping ini. Handle untuk showernya ini menurutku kurang standar ya. Kenapa? Karena begitu dibuka, standar utamanya dia itu langsung rain shower. Jadi agak kaget ya biasanya kalau standar pertamanya rain shower kan. Kalau nggak siap bisa basah semua. Nah, kalau kita mau untuk hand showernya, itu caranya kita harus tarik knobnya, dibuka handle-nya, baru air hand showernya itu keluar. Ini yang agak kurang standar menurutku ya. Karena tingkat kekedapan di tenda itu termasuk kurang bagus, ini sudah disediakan juga 2 set earplug. Untuk head dryer, ini tidak langsung ready di setiap tenda ya. Jadi kita kudu request ke hostnya ataupun ke housekeeping
baru hair dryernya akan dikirim. Untuk hair dryernya sendiri dapatnya merek Tescom, dan meskipun hanya 400 watt, ini termasuk lumayan cepat lah ternyata untuk mengeringkan rambutku yang termasuk panjang ini. Kalau fasilitas kolam renang atau swimming poolnya pas aku kesana sih masih dalam pembangunan, jadi masih belum bisa digunakan. Untuk makanan, semua makanan di sini itu dihitung kalorinya, sehingga makanan yang disajikan itu berdasarkan kebutuhan kalori harian yang diperlukan oleh tubuh kita. Karena berkonsep makanan sehat, jadi makanan yang disajikan di sini lebih mengutamakan kalori kesehatan. Jadi jangan harap deh kalau makanannya itu bakal beraneka macam variasi. Biasanya setiap kali makanan itu hanya ada 2 varian makanan, dan satu hari itu dapat 3 kali makan, mulai dari makan pagi, makan siang, makan malam. Dan jujur untuk menunya memang termasuk menu standar karena memang yang dihitung adalah kalorinya. Berbeda dengan kebanyakan hotel maupun glamping pada umumnya, Atsiri Glamping tidak menjual paket kamar saja. Artinya saat kita bayar per malam, kita bukan bayar kamar aja, tapi kita bayar untuk satu kesatuan program perjalanan aromatik wellness yang fokus pada aspek aromatik. Jadi menginap di Atsiri Glamping itu semacam seperti kita bayar paket program wisata untuk 2 orang, di mana untuk 1 kali program itu sudah termasuk dengan menginap di tenda dengan kualitas tenda standar hotel berbintang. Terus juga udah include dengan makan pagi, makan siang, makan malam. Jadi teman-teman udah nggak perlu repot keluar dan pusing lagi mikirin mau makan siangnya apa dan makan malamnya apa. Udah juga diaturkan susunan aktivitas atau program full dari pagi sampai malam yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jadi kita sekarang lagi perjalanan kembali ke hotel, ke glamping ya. Di belakangku sini ada sawah. Nah, itu tadi beberapa fasilitas yang aku dapatkan di dalam glampingnya. Untuk detail kegiatan lain apa aja yang didapat, bakal aku share di next video. So, ikutin terus perjalananku ya. See you!